Ratusan pengungsi banjir Luwu masih bertahan di sejumlah pengungsian yang disediakan pemerintah. Para pengungsi butuh selimut dan alas tikar untuk tidur. Ratusan pengungsi banjir masih bertahan di sejumlah fasilitas pemerintahan Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Salah satunya di Masjid Kantor DPRD Kabupaten Luwu Utara. Para pengungsi sudah mendapat bantuan logistik, namun mereka juga sangat butuh selimut dan tikar untuk tidur, khususnya bagi anak-anak. Pengungsi juga butuh buku dan alat tulis untuk anak mereka yang masih sekolah, serta masker untuk mencegah penyebaran COVID-19 di pengungsian. Alhamdulillah sangat baik, pelayanannya juga baik, ya, istilahnya sudah memadai lah sama anunya di sini. Ini kan pengungsi membludak, Pak. Bagaimana mengatasi untuk penyebaran COVID ini, Pak? Ya kalau bisa dikasih masker. Belum ada bantuan masker sampai sekarang? Ada tapi masih. Korban luka akibat banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan dirawat di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Evakuasi terus dilakukan petugas terhadap warga yang terjebak banjir. Seorang nenek yang sempat terjebak banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan dievakuasi petugas ke puskesmas untuk diperiksa kesehatannya. Selain itu, puluhan warga yang terluka dan trauma dirawat di puskesmas Sabang dan puskesmas lain di sekitarnya. Sementara warga yang luka berat seperti patah tulang dibawa ke rumah sakit. Banyaknya korban luka membuat petugas puskesmas kewalahan karena kapasitas yang terbatas. Sementara tim gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan relawan masih berusaha mengevakuasi warga yang terjebak dan mencari warga yang hilang. BPBD mengimbau warga yang tinggal di dekat aliran sungai untuk waspada banjir bandang. Malangke Barat biasanya itu pengalaman kalau hari ini banjir di sini, dia akan berada di daerah hilir itu 24 jam kemudian baru nyampe ke sana karena panjang sungai 108 km. Jadi warga di sana masih lost kontak ya, Pak? Tidak, kami senantiasa memberikan himbauan melalui camat, pemerintah setempat, camat dan desa untuk ketika keadaan terjadi seperti ini dia waspada, dia mengevakuasi diri cepat meninggalkan terutama masyarakat yang berada di daerah aliran sungai. Di Luwu Utara, ada 6 kecamatan terdampak banjir bandang yang meliputi 4.930 kepala keluarga. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Banjir di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat semakin meluas. Sejumlah kecamatan terendam banjir, serta jalan provinsi penghubung antar kecamatan putus total lantaran ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Inilah banjir yang menggenangi desa Semerantau, Kecamatan Kalis, Kapuas Hulu Rabu pagi. Sudah 3 hari air merendam permukiman warga di Kecamatan Kalis. Banjir hingga setinggi 1 meter lebih diakibatkan hujan deras dan pasang air sungai setempat. Data Taruna Siaga Bencana Kapuas Hulu menyatakan 7 kecamatan di Kapuas Hulu yang terendam banjir dari 1 hingga 2 meter. Selain merendam permukiman, banjir juga memutus jalan provinsi penghubung antar kecamatan yang biasanya dilalui warga. Ratusan warga korban banjir di Wajo, Sulawesi Selatan malam ini masih bertahan di pengungsian. Mereka masih membutuhkan bantuan berupa selimut dan makanan. Hingga Rabu malam, banjir setinggi 50 cm hingga 3,5 meter masih merendam ribuan rumah warga di 7 kecamatan di Wajo, Sulawesi Selatan. Warga pun terpaksa tinggal di pengungsian dengan kondisi seadanya dan kekurangan bahan makanan. Apa kesulitannya, Bu, di sini? Kesulitannya itu kebutuhan sehari-hari sampai cuci. Oh, butuh deterjen. Kalau malam dingin butuh selimut, bantal. Jadi anak-anak nggak pakai selimut tidur ya, Bu? Kebutuhan bayi juga. Lurah Watalipue mengatakan dari 600 rumah di wilayahnya hanya tersisa 35 rumah yang tidak tenggelam. Sebanyak 101 kepala keluarga mengungsi mandiri dan 15 lainnya menempati tenda pengungsian. Kelurahan Watalipue ini terdiri dari
3.600 jiwa, di mana terdapat rumah kurang lebih 600 dan hampir keseluruhannya sudah tenggelam, hampir keseluruhannya sudah kena banjir. Ketinggian banjir masih terus bertambah karena curah hujan yang masih tinggi. Warga korban banjir kini hanya bisa mengharapkan bantuan dari pemerintah dan dermawan. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Ketinggian banjir di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan mencapai 3,5 meter. Lebih dari 37.000 jiwa terdampak banjir. Banjir melanda 37 desa di 19 kelurahan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan hingga Rabu siang. Ketinggian air meningkat hingga 3,5 meter. Hal ini akibat tanggul di Desa Ujung Pero jebol dan mengakibatkan air di Sungai Walenai dan Danau Tempe semakin meluap. Sebagian besar rumah warga terendam banjir hingga warga terpaksa membuat balai-balai menggunakan papan di atap rumah mereka. Sampai paha. Tidak ada rencana mengungsi? Tidak ada, Ji, karena kita sudah bikin atap. Kita bertahan dengan menggunakan apa, Bu, di dalam? Menggunakan bikin atap di dalam, pakai papan. Bikin balai-balai? Iya. Apa yang dibutuhkan warga, Bu, ketika banjir seperti ini? Ya. Apa yang paling dibutuhkan warga? Yang dibutuhkan warga. Untuk saat ini? Bahan pokok. Bahan pokok. Sudah ada bantuan dari pemerintah? Sudah ada. Banjir membuat aktivitas warga lumpuh dan hanya bisa mengharapkan bantuan makanan sehari-hari. Dari Masjid Atabab, pedagang pasar sentral Sengkang. Oh, dari pedagang untuk korban banjir, Pak ya? Iya, Pak. Ada berapa paket yang diberikan, Pak? 500 lebih. Lebih ya, Pak? Iya. Harapan Bapak, Pak, dengan pemberian paket itu? Bisa digunakan untuk dikonsumsi untuk bertahan hidup untuk sementara. Oh, gitu ya. Lebih dari 37.000 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Wajo. Ketinggian banjir bervariasi antara 50 cm hingga 3,5 meter. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Kita ke informasi di mana Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menghentikan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah tatap muka di SMP Negeri 5. Meskipun telah menerapkan protokol kesehatan, Dinas Pendidikan meminta segala bentuk kegiatan tatap muka dihentikan karena dianggap menyalahi aturan. Di tengah pandemi COVID-19, SMP Negeri 5 Cilacap, Jawa Tengah mewajibkan siswanya, terutama siswa angkatan baru atau kelas 7 untuk masuk sekolah secara bergilir, yakni dengan kuota 50% siswa per kelas. Siswa diminta masuk untuk pengenalan lingkungan sekolah dan mengambil buku. Peserta didik baru masuk sekolah mulai pukul 8.30 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan pihak sekolah, para siswa baru hanya berangkat 1 kali dan selanjutnya pembelajaran dilakukan secara daring. Tujuannya adalah untuk membagi buku. Siswa menerima satu paket buku terdiri dari 11 mata pelajaran yang nantinya akan digunakan untuk pembelajaran di rumah. Jadi sekali hadir saja pertama kali ini untuk menerima buku dan mengenal sekolah, lingkungan sekolah. Meski mengaku khawatir, orang tua siswa tetap mengantarkan anaknya masuk sekolah untuk pengenalan lingkungan sekolah. Tapi sekolahnya katanya ini kan udah kalau di taman, jaga jarak, terus itu langsung katanya. Pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan, yakni mengurangi kuota siswa masuk, pengecekan suhu tubuh, cuci tangan, dan jaga jarak aman. Namun Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap menghentikan kegiatan belajar mengajar tatap muka di SMPN 5 Cilacap. Menurut Dinas Pendidikan, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah apapun bentuknya ditiadakan, dan bagi sekolah yang terlanjur merencanakan agar segera dihentikan. Ada SKB 4 Menteri yang sudah kita menjadi acuan untuk kita taati, dan kita sudah breakdown ke bawah, ke lapangan, ke teman-teman korwil, kepala sekolah, pengawas, dan semua insan pendidikan di Kabupaten Cilacap. Untuk itu kami minta sekali lagi ini, dan kami tegaskan bahwa kegiatan lingkungan sekolah berupa pengenalan, apapun bentuknya,
supaya menghindari anak dihadirkan di sekolah. Memasuki tahun pelajaran baru 2020-2021, seharusnya disambut antusias peserta didik di tempat baru. Namun, pandemi COVID-19 membuat proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Para orang tua siswa di Pamekasan, Jawa Timur berunjuk rasa di sekolah. Mereka meminta pihak sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Ibu-ibu wali murid di Pamekasan, Jawa Timur meminta pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka saat pandemi. Para orang tua siswa ini keberatan karena pelaksanaan belajar jarak jauh membuat anak-anak tidak fokus belajar. Akses gadget dan jaringan internet juga dikeluhkan karena tidak semua siswa memiliki gadget untuk mengikuti sistem belajar online. Sementara pihak sekolah mencoba memberikan edukasi dan pemahaman bagi para wali murid. Namun upaya pihak sekolah tidak berhasil meyakinkan orang tua yang tetap ingin anak-anaknya belajar di sekolah. Tetap tidak berubah. Kita ikut SKB 4 Menteri bahwa bagi madrasah dan sekolah, madrasah itu kan di bawah Kemenak, dan sekolah di bawah Dinas Pendidikan maupun di bawah cabang Dinas Pendidikan, itu seluruhnya dalam zona merah, oranye dan kuning melaksanakan pembelajaran dengan daring. Belum diperkenankan untuk tatap muka atau masuk sekolah. Pandemi COVID-19 memaksa sebagian besar siswa bersekolah secara online. Tapi tak semua anak mampu menjalaninya. Selain ketiadaan ponsel pintar, ketidakmampuan membeli kuota internet hingga kesulitan mencari sinyal internet untuk mengerjakan tugas sekolah menjadi sejumlah kendala yang dihadapi siswa. Sejak pandemi COVID-19, Muhammad Ihsan, siswa sekolah dasar di Tangerang, Banten ini belajar di rumah secara online. Namun ia harus bergiliran menggunakan ponsel dengan kedua kakaknya untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ibunya yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga hanya punya satu ponsel. Kesulitan pun dihadapinya ketika jadwal sekolah ketiga anaknya berlangsung bersamaan. Pusing juga ya deh ya, orang handphone cuma satu, anak sedangkan yang sekolah 3, yang SMA, SMP, yang SD, untuk beli kuota aja juga kan nggak cukup, 20.000 sehari kan, itu ya pusing lah, mana nggak ada bantuan, apalagi dari sekolah mah buat beli kuota juga ya nggak ada lah. Kesulitan juga dihadapi Alifatus Soleha. Siswi sekolah dasar di Pamekasan, Jawa Timur ini kemudian mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berisi curahan hatinya. Usai membaca surat Alifatus, Nadiem langsung menyapa sejumlah siswa lewat internet. Nama saya Alfiatus Soleha, siswa kelas 5B SD Negeri Pademau Barat 1, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Sejak adanya corona, saya tidak bisa masuk sekolah lagi. Tapi itu bisa mengurangi beban ibu saya karena bisa membantu pekerjaan ibu saya. Bapak Menteri, saya dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu. Orang tua saya hanya buruh tani. Dengan adanya corona, saya jadi bingung karena belajarnya harus pakai HP Android. Sedangkan saya tidak punya. Saya juga merasa kasihan karena ibu saya harus cari hutangan untuk membeli paket internetnya agar saya bisa belajar di rumah. Tapi, saya ingin segera masuk sekolah. Ingin ketemu guru dan teman-teman saya. Tak hanya masalah ekonomi, tidak meratanya jaringan internet juga menjadi kendala. Sejumlah siswa di Gerobokan, Jawa Tengah harus mendaki bukit demi mendapatkan sinyal. Usai belajar, mereka juga harus mengirimkan foto ke guru sebagai bukti. Pandemi COVID-19 belum tampak ujungnya, sehingga proses belajar mengajar di tahun ajaran baru ini berlanjut secara online. Kemendikbud hanya mengizinkan kegiatan belajar tatap muka di beberapa zona hijau. Artinya, sebagian besar siswa harus kembali berjuang belajar di rumah, sekaligus menahan rindu bertemu dengan teman-teman dan guru di sekolah.
Alasannya, anak-anak merupakan salah satu golongan yang rentan terpapar COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota Polres Subang, Jawa Barat ditabrak pengemudi mabuk hingga tewas. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda hanya di iNews Malam.